Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Sekarang kita membahas mengapa tubuh kita memerlukan protein. Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat, salah satunya protein. Sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Tapi pernah nggak sih kita bertanya mengapa tubuh kita membutuhkan protein? Protein memainkan peranan penting bagi tubuh kita, di antaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim berperan sebagai kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah kita memerlukan protein. Lalu, bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi, singkatnya, protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi pada dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi di transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase pada saat daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atas yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui polinukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Oke, segitu aja untuk pembahasan transkripsi. Nah, kita lanjut untuk pembahasan yang kedua. Setelah menyelesaikan tahapan translasi mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga, translasi adalah pairing rule atau aturan. Memasangkan basa nitrogen pada translasi, A pada mRNA akan berdekatan U pada tRNA. U pada mRNA akan berdekatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berdekatan dengan C pada tRNA. Dan C pada RNA akan berdekatan dengan G tRNA. Sama halnya dengan transkripsi. Translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino, metionin, dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA, kemudian tRNA terikat pada mRNA. Maka ribosom unit besar akan datang terikat juga bersama ribosom subunit kecil.
Untuk melengkapi proses inisiasi, ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptosite, daerah B atau peptidosite, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi asam amino, yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkodon-kodon. Maka dapat dilihat tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka dapat dilihat tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein.